Assalamualaikum. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi adalah kegiatan mengolah sumber data informasi berupa gambar atau bacaan menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan peta pikiran. Mind mapping atau peta pikiran adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir dalam berbagai sudut dengan cara yang kreatif. Sama dengan seperti kita membuat poin-poin informasi penting dari sebuah bacaan. Berikut adalah contoh bentuk-bentuk dari peta pikiran atau mind map. Ya, bahasa Inggrisnya adalah mind map. Ada bentuk awan, ada bentuk pohon, ada bentuk rating. Perhatikan masing-masing dari bentuk peta pikiran ini supaya nanti kamu ada inspirasi pada saat kamu diberikan tugas untuk membuat peta pikiran. Kamu bisa mendapatkan informasi dengan cara membaca dari artikel majalah, ensiklopedia atau artikel yang ada di internet, baik berupa blog, karya ilmiah maupun hasil penelitian. Berikut adalah contoh informasi yang dapat kita peroleh dari bacaan tentang sumber daya alam. Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam. Ada dua jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang dan dapat dilestarikan. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu tumbuhan, hewan, udara, air, dan sinar matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena proses terbentuknya membutuhkan waktu jutaan tahun. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, dan intan. Bacaan ini ada di buku Bupena halaman 75. Buka Bupenamu halaman 75 sambil memperhatikan peta pikiran dari bacaan sumber daya alam. Perhatikan penomoran pada setiap kalimat di dalam peta pikiran.
Menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Kamu dapat memperoleh informasi dari gambar dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Perhatikan gambar. Informasi yang didapatkan dari gambar adalah energi matahari yang dimanfaatkan oleh manusia untuk beraktivitas. Poster merupakan karya seni yang berisikan gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar dengan cara ditempel atau digantung. Berikut adalah contoh-contoh poster hemat energi. Yang terakhir, contoh poster menggunakan masker terkait COVID-19. Bagaimana cara membuat poster yang menarik? Pertama, gunakan warna cerah karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. Kedua, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ketiga, kalimat harus singkat, jelas, dan padat. Keempat, gambar dan tulisan harus sesuai dengan tema. Tujuan dibuat poster agar masyarakat dapat membaca dan melakukan sesuai dengan pesan yang terdapat di dalam poster. Setelah membuat poster, kita harus mengkampanyekan isi poster. Bagaimana caranya? Pertama, pahami isi poster. Kedua, ceritakan dengan jelas dan efektif. Ketiga, gunakan bahasa yang baik, santun, dan tidak terlalu cepat. Contohnya, perhatikan gambar. Poster berisikan gambar lampu dan sebuah tumbuhan dengan kalimat Save Earth, ayo hemat energi. Maksudnya agar kita menggunakan energi seperlunya. Gambar tumbuhan menggambarkan bahwa terciptanya kelestarian alam dengan menghemat energi listrik. Subtema 3, teks petunjuk, berisi arahan untuk melakukan sesuatu yang bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Berikut contohnya. Saya menggunakan teks petunjuk yang ada di botol minyak wangi. Semprotkan pada leher dan titik nadi. Jauhkan dari panas dan percikan api. Hanya digunakan untuk tubuh. Jika terkena mata, segera bilas dengan air. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang harus diperhatikan dalam membuat teks petunjuk yaitu petunjuk harus dibuat secara berurutan, gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Alhamdulillah, kita sudah selesai di materi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Cintaku padamu luar biasa.